Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Tentunya untuk menghadiri dan juga mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Kifatli sebagai pemimpin kelompok dan yang akan memimpin konseling kelompok pada hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman sudah pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Sudah, Pak. Baik, jika sudah pernah mengikuti konseling kelompok, saya akan menjelaskan secara singkat saja ya. Konseling kelompok yaitu layanan atau pemberian bantuan kepada seseorang yang ingin diselesaikan masalahnya atau mencapai tujuannya dengan dinamika kelompok. Di sisi saya ingin teman-teman bisa memperkenalkan diri, bisa menyebutkan nama dan nama panggilannya. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Diki Andika Putra, biasa dipanggil Andika. Baik, perkenalkan nama saya Vivi Junafiani, biasa dipanggil Vivi. Perkenalkan, nama saya Farah Sausan Angeli, biasanya dipanggil Farah. Semua? Sudah, Pak. Oke, langsung kita memasuki konseling kelompok pada hari ini. Jadi permasalahan apa yang dialami teman-teman pada saat ini bisa diceritakan secara bergantian? Baik, Pak. Permasalahan yang saya alami itu sekarang saya lebih sering emosi, Pak. Kalau biasanya kan bercanda gitu ya, bisa tenang. Untuk beberapa hari ini saya nggak bisa ya. Nggak tahu kenapa selalu salah tangkap dengan bercandanya teman-teman ini. Selalu bikin emosi seperti itu. Baik, kalau permasalahan saya yaitu saya sering merasa tersinggung dengan ucapan orang lain, Pak. Kalau permasalahan yang saya hadapi saat ini adalah saya itu sering menunda-nunda waktu dan pekerjaan, Pak. Oke, dari teman-teman semuanya sudah menceritakan tentang permasalahannya dan juga apapun yang sudah dialami. Di sini kita akan menyelesaikan satu permasalahan dari teman-teman. Mungkin kita bisa sepakati atau kita bisa diskusikan terlebih dahulu permasalahan dari siapa yang akan kita selesaikan. Silahkan teman-teman. Kalau dari saya permasalahan dari Mbak Vivi, karena dia sedang mengalami seperti itu, karena saya sedang mengalami itu juga. Baik, kalau saya juga sama seperti Mbak Vivi, setuju dengan masalah Mbak Vivi yang dibahas maksudnya. Baik, apakah Mbak Vivi bersedia menceritakan permasalahannya? Mbak Vivi, kalau begitu dimulai saja untuk menceritakan kembali secara detail dari Baik, Pak. Jadi permasalahan yang saya alami saat ini adalah saya sering merasa tersinggung dengan ucapan orang lain, perkataan orang lain gitu, Pak. Apalagi kalau membahas masalah fisik ya, saya lebih cepat tersinggungnya, lebih mudah gitu, Pak.
Sejak kapan nih Mbak Vivi merasakan tersinggung dengan ucapan orang lain? Kalau merasa tersinggung sudah lama dari dulu ya Pak ya. Cuma nggak pernah terungkit begitu saja ya. Nah sejak Lebaran kan kumpul dengan keluarga yang banyak pasti ya. Ada aja saudara yang resek bikin rasa tersinggung saya naik gitu Pak. Hal yang memicu Mbak Vivi merasa tersinggung itu apa hanya karena omongan orang lain yang hanya membicarakan fisik atau apa ada hal yang lain, Mbak Vivi? Kalau sejauh ini membicarakan fisik saja Pak. Reaksi yang muncul apa sih jika Mbak Vivi merasa tersinggung dengan ucapan orang lain itu? Biasanya sih sedih, kesal, Pak, campur aduk lah jadi satu ya. Ujungnya saja nggak mood gitu terusan Pak, diem gitu biasanya. Bagaimana tanggapan dari keluarga atau sekitar Mbak Vivi jika ada orang yang berbicara seperti mengomentari fisik Mbak Vivi? Tanggapan keluarga terutama ibu saya cuma bilang kepada saya Pak gini, udah nggak usah direspon, nggak usah dimasukkan ke hati gitu, dia cuma bercanda gitu Pak. Tapi tetap aja saya kesal ya Pak ya. Bercanda sih bercanda, tapi nggak usah bawa-bawa fisik juga kali gitu loh Pak. Bagaimana usaha Mbak Vivi selama buat mengontrol rasa kesal dan tersinggung dari ucapan orang lain itu? Saya berusaha tetap tersenyum terus ikut ketawa juga saat dibilang gendut kayak ibu-ibu gitu biasanya. Padahal hati sakit ya, Mbak. Iya Mbak, nggak saya nampakkan rasa sakit hatinya, sungkan juga kalau dilihat saudara lainnya kan. Saya juga merasakan, Mbak. Emang yang dibilang kan kayak sakit hati gitu. Sabar ya Mbak. Cobaan. Iya Mas, terima kasih. Oke, apa sih tujuan dari Mbak Vivi untuk mengikuti konseling kelompok kali ini? Pastinya saya ingin menyelesaikan permasalahan saya, lebih tepatnya mengurangi rasa tersinggung berlebihan yang ada pada diri saya sendiri Pak. Oke, mungkin dari teman-teman sudah mendengar permasalahan dari Mbak Vivi secara detail. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan pendapat atau saran kepada Mbak Vivi. Silakan. Kalau dari saya sih, karena saya pernah mengalami, jadi kurang lebih saya paham perasaannya Mbak Vivi. Nah, saran dari saya sih bodo amat, itu penting anggap aja candaan dan juga motivasi untuk bisa lebih baik. Karena saya sendiri seperti itu, karena orang-orang yang seperti itu saya jadi kayak memiliki kewajiban baru untuk menutup mulut mereka biar mereka mereka nggak bisa nyakitin hati saya dengan nyatain fisik gitu atau selain bagainya gitu. Yang lainnya Saran dari saya buat kalau saran saya buat Mbak Vivi sih, saya kan juga pernah mengalami seperti yang Mbak Vivi alami ya. Dibilang gendut pas lagi kumpul di depan saudara. Kalau saya sih ya sama seperti Mbak Farah tadi ya, bodo amat gitu aja. Meskipun sakit ya saya ya diterima aja perkataannya. Nggak saya respon gitu Pak. Mungkin ya pikiran dia bercanda, tapi dalam hati kita ya tetap aja ngerasa sakitin. Ya seperti itu kalau dari saya. Oke, kepada teman-teman yang sudah memberikan saran atau berbagi pengalaman yang hampir sama yang dialami oleh Mbak Vivi. Jadi permasalahan Mbak Vivi kita akan menggunakan teknik
kognitif, yang homework assignment, di mana nanti Mbak Vivi akan diberikan tugas rumah untuk melatih dan membiasakan diri agar lebih bisa bersikap seperti bodoh amat dengan ucapan orang lain. Baik, kalau begitu selanjutnya saya harus bagaimana ya? Oke, jadi dalam seminggu ini Mbak Vivi diharapkan bisa lebih bersikap bodoh amat dan mengurangi rasa tersinggung. Itu bisa juga mengikuti saran dari teman-teman yang lain untuk tidak mendengarkan omongan orang lain yang mengomentari kita. Bisa diingat seperti ingin atau masuk dari telinga kanan keluar telinga kiri, dan anggap saja omongan orang lain itu sebagai motivasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, benar sekali itu. Saya setuju dengan perkataan Bapak tadi. Jadi intinya saya bersikap cuek gitu ya? Iya, seperti itu Mbak Vivi. Dan bisa jadikan omongan orang lain itu sebagai motivasi Anda saja Mbak Vivi. Baik, terima kasih atas masukan yang diberikan kepada saya. Untuk kita akhiri, dan teman-teman yang lain mungkin ada tambahan, saya persilahkan. Kalau dari saya perlu bersabar dan menerima dengan lapang dada perkataan yang dilontarkan yang mungkin hanya sekedar candaan. Oke, dari Mbak Farah sama Mbak Vivi bagaimana? Dari saya sudah cukup, Pak. Dari saya juga sudah cukup, Pak. Oke, bagaimana Mbak Vivi, apakah bersedia untuk menjalankan tugas yang sudah diberikan? Baik Pak, saya bersedia dengan tugas yang diberikan oleh Bapak tadi ya, dan juga dari teman-teman semuanya. Baik, saya akan mengakhiri konseling kelompok ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk sesi konseling kelompok pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.